Yo halo semuanya, balik lagi sama gua di channel gua. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya baik-baik dan sehat selalu ya bro and sis. Dan balik lagi dengan si pendongeng handal di channel Moviiku. Sebelumnya jangan lupa dukung gua dan channel gua dengan cara klik like and subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman kalian yang suka mendengar ceramah online juga. Siapa tahu dengan cara itu kalian bisa membuat channel gua ini berkembang. Dan gak usah lama-lama, langsung aja di cerita lanjutannya yang part ketiga. Dan sorry juga gua jarang upload kemarin-kemarin karena posisi gua kurang fit, jadi baru bisa upload sekarang. Sorry ya bro and sis. Scene bermula ketika si Zoyan yang diturunkan oleh teman yang dia temukan ini. Si Zoyan pun mencari cara supaya dia bisa bertahan hidup di zaman kiamat ini. Mula mengumpulkan persenjataan si yang paling penting supaya si Zoyan bisa menjaga diri dia sendiri. Ketika si Zoyan sedang mengamati sekitar, tiba-tiba si tengah perjalanan si Zoyan pun dihentikan oleh om-om si penjual senjata dengan nada mengancam. Si Zoyan pun sontak kaget dan si om tersebut berkata, "Kau kelihatan seperti seorang yang banyak uang ya bocah. Bagaimana jika kamu melihat semua koleksi senjataku?" Bocah dengan nada mengancam. Si Zoyan pun kaget dan mencoba untuk mencari bantuan dan berkata, "Kau ngapain paman melakukan kejahatan di siang bolong? Siapapun tolong aku." Dengan bulu kudu merinding berharap ada yang mendengar suara si Zoyan. Lalu bayangkan bro and sis lagi enak-enak bengong tiba-tiba dikagetin sama seseorang. Lah kaget apa kagak kaget bro and sis? Coba kalian bayangkan di posisi si Zoyan bro and sis. Oke lanjut. Dan paman tersebut pun kaget dan berkata, tunggu nak, kamu salah faham terhadapku." Dan si Zoyan pun berkata, "Kenapa kau menjual senjata kepadaku? Paman, jangan panggil aku anak kecil paman." "Haha, oke lanjut." Paman tersebut pun berkata, "Barusan aku melihat engkau bersama seorang pemburu bounty hunter, dan berpikir kalau engkau juga seorang bounty hunter. Kalau kau menggunakan salah satu senjataku, segerombolan zombie pun akan berlari ke ibu mereka." Dan si paman pun dengan wajah senyum menunjuk ke koleksi senjata yang terpampang di sebuah meja. Ada AK-47, ada kris batik, ada shotgun puter, ada P90, ada MAP-7, ada C4, dan ada granat tangan, dan masih banyak lagi bro and sis. Tunggu ngapa jadi nyebutin senjata di point blank dah? Sorry tapi kalian pasti pernah kan main PB di usia muda kan bro and sis? Wakak, haha, gua alumninya juga bro. Wakak, oke lanjut. Si Zoyan pun berkata, "Mengapa kau menjual dengan cara terbuka seperti ini?" Dengan muka kaget KWK dan si paman pun berkata, "Kau pasti membutuhkannya wahai anak muda." Melihat tingkah si paman yang membujuk si Zoyan pun berpikir keras, tapi di tengah pemikiran si Zoyan dikagetkan lagi oleh paman penjualnya dengan berkata, "Semua senjataku adalah yang terbaik, kau pun tidak akan rugi jika membeli salah satunya." Si Zoyan berkata, "Aku saat ini tidak memiliki satu sen pun." Mendengar itu si paman pun berkata, bertemu dengan bajingan miskin sepertimu, nyahlah kamu, jangan ganggu aku." Dengan mengibaskan tangannya, tapi si Zoyan dengan tenangnya pun menjawab, "Tuan, bukan begini caranya berbisnis. Tapi aku memiliki yang jauh lebih berharga selain uang." Dengan menunjukkan sekaleng makanan, si paman pun kaget melihat tingkah si paman. Si Zoyan pun membuka kaleng makanan tersebut sembari mendekatkan kaleng tersebut di wajah paman tersebut. Si paman pun berubah mukanya kocak, dah kayak gimana GTU? Lu lihat aja bro and sis di sini kakak. Tanpa menunggu lama mereka pun deal sembari salaman sambil memegang senjata. Si Zoyan pun berkata, "Aku tidak bisa memiliki sebuah senjata tanpa amunisinya." Paman, di mana aku membelinya?" Dan scene pun berubah. Si Zoyan sampai di sebuah toko yang menjual amunisi dan bom. Melihat situasi di zaman akhir, banyak yang mengantri untuk menukar barang berharga dengan amunisi untuk menjaga diri sendiri. Dan beberapa jam setelah mengantri, si Zoyan akhirnya sampai kasir penjualan, dan kasirnya seorang wanita montok cetar membahan dan mebahenol. "Pokoknya bukan kaleng-kaleng dah penjaganya kakak." Oke lanjut. Dengan menunjukkan senjata yang dipegang, si Zoyan berkata, "Apakah kamu memiliki amunisi sejenis dengan senjata ini?" Dan si penjaga kasir pun menjawab, "Tentu saja, 10 gram emas untuk satu kotak amunisi, beli 10 gratis satu kotak." Si Zoyan pun kaget dan berkata, "Mahal banget." Tapi si penjaga wanita pun menjawab, "Ini adalah salah satu untuk mempertahankan diri dari zombie. Jika menurutmu ini sangat mahal, jangan dibeli." Cek bajingan miskin. Mendengar ucapan wanita tersebut, si Zoyan pun tersenyum tenang menunjukkan emas di tangannya dan berkata, "Siapa yang menurutmu bajingan miskin? Berapa banyak yang bisa dibeli dengan ini?"
Sembari menunjuk emas di tangannya, dengan melihat sesuatu di tangan si Zoyan, wanita pun tersebut berubah ekspresi yang tadinya judes jutek males dah kayak orang PMS. Wanita tersebut memberikan 3 kotak amunisi kepada si Zoyan, dan berkata, ini dia, saya tidak pernah berpikir Anda adalah orang miskin, dan si wanita tersebut mengeluarkan sesuatu dari belahan dadanya dan berkata, ini adalah kartu nama saya, jika Anda butuh sesuatu seperti ini silakan hubungi saya. Melihat si wanita tersebut, si Zoyan pun kaget dan malu-malu kucing lah, padahal mah gak usah malu-malu kucing ya bro and sis, rezeki ini malah memalingkan mukanya. Kue kakak. Oke lanjut, si Zoyan pun buru-buru pergi meninggalkan toko tersebut setelah semua yang dia mau telah dimiliki, dan scene pun berubah di kamar kostan si Zoyan. Si Zoyan pun meletakkan semua senjata dan amunisi yang dia beli, dan berkata, sial, kau bisa membeli apapun di zona apokalipse selama kau memiliki uang. Di tengah gunda gulanda si Zoyan berkata, sekarang aku memiliki lebih banyak barang dan makanan untuk dijual, tapi untuk menjual makanan bukanlah rencana jangka panjang, aku harus memikirkan caranya untuk restock. Di tengah-tengah pemikiran si Zoyan, tiba-tiba pintu kos si Zoyan diketuk. Tok, tok, permisi paket, bukan GTU kakak. Oke lanjut. Si Zoyan pun kaget, langsung memalingkan wajahnya ke arah pintu kamarnya dan berkata, siapa itu? Dan sontak si Zoyan pun melihat ke arah senjata yang tergeletak di kamarnya sambil buru-buru merapikan dan mencari cara untuk menyembunyikan, dan si Zoyan pun akhirnya menyembunyikan. Di tengah-tengah kebingungan tiba-tiba seseorang berkata dari arah pintu, ini aku Souruking alias si Suruk ya gengs, dan si Zoyan pun berkata, iya sebentar, tunggu. Dengan tergesa-gesa akhirnya si Zoyan menyembunyikan semua senjatanya di bawah kasur, dan Ai Zoyan pun menghampiri pintu dirasa sudah cukup sambil membukakan pintu kos-kostannya dan berkata, oke masuk. Dan setelah sekian lama akhirnya pacar gua si Suruk tampil di scene gengs. Haha. Oke lanjut, si Zoyan pun membuka pintu dan melihat si Suruk ada di hadapannya dan berkata, ah senior, mengejutkan saja. Ada apa senior, dan apa yang kamu lakukan senior? Dan si Suruk membungkukkan badannya sambil mengejek si Zoyan dan berkata, ah kamu ini sibuk apa sih sampai-sampai membuatku nunggu selama ini? Si Zoyan pun hanya bisa cengesesan dan nyengir-nyengir seperti scene ini gengs dan menjawab, bukan apa-apa, hanya bersih-bersih saja. Si Zoyan pun mempersilakan si Suruk untuk masuk kamarnya dan scene pun berubah di mana si Zoyan menaruh apel di dalam kulkasnya, tapi tiba-tiba si Zoyan pun melihat ke arah si Suruk yang sedang mencuci tangannya, dan si Zoyan pun membayangkan seandainya si Suruking ini adalah istrinya, seandainya dia adalah istriku, dan scene berubah di mana ketika bayangan si Zoyan terjadi, lihat aja bro and sis, senenya kakak, aku pulang, dan si sambut halus oleh si Suruk, ah sayang kamu sudah pulang, apakah kamu ingin makan dulu atau mandi dulu atau ingin diriku terlebih dahulu? Dengan wajah yang bikin semua pria klepek-klepek jika ada di dunia nyata, ya ga bro and sis kakak. Oke lanjut, setelah beberapa lama si Suruking pun duduk di kasur si Zoyan dan berkata, oh jadi ini adalah kamar lelaki. Aku ingin tahu apa banyak hal yang disembunyikan di kamar ini, sambil celingak-celinguk di ruangan si Zoyan. Mendengar itu si Zoyan hanya berlagak polos dan berkata, aku adalah pria yang polos jadi aku tidak ada menyimpan hal-hal seperti itu, sambil memalingkan sedikit wajahnya ke kiri dan berkata dalam hati, aku bego banget, seharusnya aku menyembunyikan semuanya di ruang penyimpanan. Akan tetapi wajah si Suruking pun melihat ke arah bawah kasur dan melihat sebuah ujung senapan api dan berkata, itu apa? Sontak wajah si Zoyan kaget seperti disiram air pas lagi tidur bro and sis, sambil menjulurkan tangan ke arah wajah si Suruking dan ingin menggapainya, tapi malah membuat si Zoyan dan si Suruking dalam posisi mau buat benih masa depan gengs. Si Zoyan di atas, si Suruking di bawah, anjir coba gua yang ada di posisi si Zoyan bro and sis berbahagia ahahaha. Oke lanjut, dalam posisi tersebut si Suruking pun salah faham dan membuat si Suruking membayangkan hal-hal 18+ selang beberapa menit dan saling memandang di posisi tersebut. Si Zoyan pun langsung buru-buru berdiri dan menjauh dari si Suruking dan berkata, maafkan, maaf aku tidak bermaksud. Dengan wajah yang merasa malu dan bersalah si Suruking pun menjawab, iya tak masalah, sembari membenarkan rambutnya dan melihat ke arah yang berlawan dari si Zoyan bro and sis, dan buru-buru si Suruking pun bangkit dan berjalan ke arah luar pintu kos si Zoyan sambil berkata, itu wajar untuk anak muda sepertimu bertingkah impulsif. Sembari memegang dadanya dan dalam hati si Zoyan berkata, oh tidak, dia pasti akan membenciku. Dan sesampainya di luar pintu si Suruking pun menongolkan wajahnya dan berkata,
Sampai berjumpa besok Zoyan, dan si Zoyan pun berkata, baiklah senior juga sampai jumpa besok." Dengan wajah tenang dan tengah pemikiran tersebut si Zoyan berkata, ini bukan waktunya seperti ini, sekarang aku harus mempersiapkan perjalananku di zaman pasca apokaliptif, dan scene pun berubah di jantung kota dan di tengah perjalanan untuk berbelanja si Zoyan berkata dalam hati, "Jika aku membeli banyak makanan kaleng pasti aku akan mengundang kecurigaan orang lain, aku harus menghindar kaya, jadi aku harus mencari sesuatu yang tidak menguncuriga." Di tengah perjalanan si Zoyan pun melihat seorang pedagang kentang dan si Zoyan pun berjalan menghampiri pedagang tersebut dan berkata, "Pak, berapa harga kentangnya?" Penjual tersebut pun menjawab, "Tahun ini banyak yang enggak terjual jadi aku akan memberimu diskon 20%. Mendengar itu si Zoyan berkata, "Oh begitu," dan penjual memberikan 2 buah kentang dan berkata, "Kamu mau berapa?" Si Zoyan pun berkata, "Aku mau semuanya tapi, aku tidak bisa membawa semuanya, jadi apakah kamu bisa mengirim setruk kentang ke rumahku?" Mendengar itu si penjual pun merasa kegirangan dan bahagia sampai-sampai merobek bajunya dan berkata, "Itu bukan masalah, asal ada uang aku akan membawanya." Dan setelah nego santai dan cincai dengan pedagang tersebut, scene berubah di rumah si Zoyan melihat ke arah jendela ada banyak kentang dan berpikir, "Memang aku membeli semuanya tapi apakah ini bukan terlalu banyak ya?" Dan tamaot, makasih buat semuanya yang udah denger bacotan dan dongeng gua selama ini, makasih juga udah mau mendengarkan bro and sis. Jika kalian suka dengan bacotan gua dan dongeng gua dan mau dilanjutin ampe kelar, jangan lupa ditulis di kolom komentar bro and sis, dan jangan lupa klik like, subscribe dan bagikan ke teman kalian dan bantu channel gua berkembang dengan cara subscribe ya bro and sis, dan di kulum-kulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya dan sampai jumpa di lain kesempatan bro and sis, dan see you, bye bye, sampai jumpa semuanya.